Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin, ayah dari Aska M. Nazari, alumni SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta. Saya banyak kesan yang luar biasa dalam menitipkan anak saya, pendidikan anak saya di Kesatuan Bangsa, baik dari sisi akademiknya, kehidupan di asramanya, kemudian juga bagaimana kami bergaul atau berkomunikasi dengan staf akademik atau para guru Kesatuan Bangsa. Dari sisi akademik, Kesatuan Bangsa, SMP, SMA Kesatuan Bangsa memiliki keunggulan yang menurut saya tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Salah satunya diantaranya yang benar-benar kami syukuri diantaranya adalah sistem bilingual yang diterapkan. Anak kami 6 tahun di Kesatuan Bangsa, Aska M. Nazari ini. Jadi ketika masuk, terutama dari sisi bahasanya, bahasa Inggris terutama ini tidak begitu bagus, tetapi begitu keluar dari Kesatuan Bangsa, dia punya kemampuan di dalam berbahasa. Jadi bahasa baik secara pasif maupun aktif, bahasa Inggrisnya bagus. Itu yang pertama. Kemudian juga dari sisi akademis yang lain, karena memang kurikulum yang diterapkan itu kurikulum internasional, Cambridge, dan ditambah dengan kurikulum nasional yang dikayakan atau diperkaya, maka dia punya keunggulan, terutama di dalam kreativitas dan cara berpikir kritisnya. Itu yang menurut saya saya berterima kasih kepada Kesatuan Bangsa yang selama ini mendidik anak saya. Begitu juga dalam sistem asramanya. Jadi menurut saya ini kok hampir seperti ini ya, malah seperti hampir kayak pesantren gitu. Walaupun memang tidak ada pembelajaran khusus di dalam pembelajaran agama, tetapi praktek kehidupan sehari-harinya di asrama ini betul-betul menerapkan keagamaan secara praktis. Bagaimana kegiatan ibadahnya dikontrol, kemudian juga dipandu, dibimbing oleh para pembimbing, sehingga anak saya walaupun tidak di pesantren tetapi punya bekal dari sisi praktek keagamaan. Kelebihan satunya lagi adalah kehidupan yang heterogen ya. Jadi tidak hanya homogen, dalam arti tidak hanya muslim saja, tetapi juga di situ anak saya bisa bergaul dengan para siswa dari banyak suku dan juga dari banyak kepercayaan atau keyakinan, sehingga sikap toleransinya bisa terbentuk. Misalnya dia juga bergaul dengan anak yang berkeyakinan Katolik, Protestan, ada juga yang Hindu bahkan, kemudian dari suku Jawa, ada Cina juga ada. Nah, keuntungannya adalah anak kami punya pandangan atau wawasan yang lebih luas. Dalam arti bagaimana dia harus bersikap, bersosial di masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam dalam hal keyakinan maupun suku. Ini kelebihan dari SMA, SMP dan SMA Kesatuan Bangsa. Yang kami syukuri juga adalah guru-gurunya yang begitu care ya. Ini yang saya alami. Staf pengajarnya yang luar biasa. Selain muda-muda, kemudian juga kemampuan mengajarnya di atas rata-rata menurut saya. Juga kelebihan lainnya adalah perhatiannya terhadap para siswanya ini. Salah satunya yang bisa saya sebutkan adalah bagaimana secara berkala, 1 semester sekali itu para guru home visit ya, melakukan home visit ke rumah. Jadi kalau dalam ingatan saya ya hampir tiap semester itu ditengok anak saya, ditanya bagaimana atau dilaporkan bagaimana perkembangan akademisnya dan seterusnya. Dan wali kelasnya ini benar-benar menerapkan manajemen wali kelas yang bagus, saya kira, menurut saya. Jadi bagaimana para wali kelas ini menjalin komunikasi dengan orang tua, baik itu melalui komunikasi secara virtual
kita sering diajak bertemu secara virtual ya, memang karena jarak dan juga apalagi sekarang pandemi itu secara virtual. Bagaimana para wali kelas ini melaporkan perkembangan baik karakter maupun akademik anak saya, dan kami juga bisa bertanya, saling konsultasi bagaimana baiknya dan seterusnya. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan yang menurut saya menjadi nilai lebih di Kesatuan Bangsa adalah kegiatan kekeluargaan yang luar biasa. Misalnya ada pertemuan orang tua murid, dan juga ada mother club ya, father club, dan kegiatannya juga luar biasa. Misalnya kalau father club itu kegiatannya, saya pernah mengikuti kegiatan misalnya bahasa Inggris untuk orang tua. Kemudian juga ada kajian-kajian, pengajian di event-event tertentu, misalnya Isra Mi'raj dan seterusnya. Dan juga ada kajian rutin, dan ini yang barangkali tidak terjadi di sekolah lain. Jadi bagi yang muslim itu misalnya diadakan tadarusan, nah, walaupun virtual, tapi ini luar biasa bagi saya. Jadi anak-anak habis maghrib biasanya dipandu oleh wali kelas, itu tadarusan. Tidak hanya membaca ayat binador saja, tetapi membaca, tapi juga mengartikan, menerjemahkan, dan juga barangkali ustadznya atau wali kelasnya juga menerangkan apa sih makna dari kajian itu. Ini beberapa hal yang menurut saya menjadi kelebihan dari SMP dan SMA Kesatuan Bangsa, dan itulah kenapa saya memilih anak saya, memilih Kesatuan Bangsa sebagai tempat untuk sharing dalam pendidikan anak saya. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada SMP dan SMA Kesatuan Bangsa yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, anak kami, untuk mendapatkan proses pendidikan, proses pembelajaran yang terbaik. Dan saya yakin bahwa SMA Kesatuan Bangsa ini akan menjadi lembaga pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang, karena salah satu cirinya diantaranya yang saya lihat sampai hari ini adalah daya inovasinya. Jadi begitu besar daya inovasi yang diperlihatkan oleh para guru, para staf akademiknya, sehingga ini menjadi syarat dasar lembaga pendidikan yang akan terus berkembang. Ini yang perlu saya sampaikan sebagai satu pengalaman saya dalam menyerahkan sebagian dari proses pendidikan anak saya di masa SMP dan SMA-nya. Sekali lagi, SMA Kesatuan Bangsa bagi saya sangat membantu dan sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih pada SMP, SMA Kesatuan Bangsa yang telah membantu kami di dalam mendidik anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.